أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita yang terkait dengan masalah ketentuan-ketentuan pelaksanaan salat Jumat. Qala al-musannif wa man la jum'ata 'alaihim tusannul jama'atu fi zuhrihim fil asahi. Wa man la jum'ata 'alaihim, barang siapa yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat, la jum'ata 'alaihim, tidak wajib melaksanakan salat Jumat, wa hum bi baladil jum'ati, sedangkan mereka itu berada di tempat dilaksanakannya salat Jumat. Tapi karena satu dan lain hal sehingga dia tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Tusannul jama'atu fi zuhrihim fi waqtiha, maka disunnatkan melakukan salat jamaah zuhur mereka pada waktunya fil asahi, menurut pendapat yang asah. Jadi menurut pendapat yang asah, orang yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat, maka dia tetap disunnatkan melakukan salat zuhur itu secara berjamaah. Wa yukhfunaha nadaban in khafiya uzruhum. Ya. Dan mereka menyembunyikan atau tidak memamerkan. Jadi dari kata khafiyah, ya, kemudian dibawa akhfa, artinya tidak
tidak menampakkan ya pelaksanaan salat jamaah itu, in khafiya uzruhum, jika uzur mereka itu tidak tidak nampak, tidak jelas bagi orang lain. Maksudnya, kalau orang tersebut yang tidak wajib melakukan salat Jumat, uzurnya itu yang menjadi rukhsah, yang menjadi penyebab dia mendapatkan keringanan, itu tidak nampak, tidak jelas bagi orang lain apa uzur orang tersebut sehingga ia tidak diwajibkan melakukan salat Jumat. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka ia juga dianjurkan melakukan salat jamaah itu dengan tidak ia menampakkan kepada orang lain. Ya. Diupayakan tidak dilihat oleh orang lain atau oleh orang banyak. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan jangan sampai orang menganggap bahwa orang tersebut tidak melakukan salat Jumat karena menganggap enteng pelaksanaan salat Jumat itu. Padahal salat Jumat itu adalah syiar, ya, simbol kekuatan jamaah orang-orang Islam. Nah, kalau mereka yang menampakkan terang-terangan melakukan salat jamaah zuhur, itu dikhawatirkan ya ada kesan dari orang yang melihatnya bahwa orang itu menganggap enteng salat Jumat. Padahal ia uzur, cuman uzurnya itu tidak nampak bagi orang lain. Sehingga itu yang dikatakan oleh maha guru kita di sini, wa yukhfunaha in khafiya uzruhum. Ya. Wa yundabu liman amkana zawalu udrihi ta'khiru zuhrihi ilal ya'si minal jum'ati. Dan disunatkan bagi orang yang memungkinkan uzurnya itu hilang atau lepas, ya, dianjurkan bagi orang yang uzurnya hilang atau akan lepas, uzurnya itulah yang menjadi sebab ia mendapatkan rukhsah untuk tidak wajib melakukan salat Jumat. Nah, bagi orang yang memiliki uzur seperti ini, yang memungkinkan suatu ketika atau tiba-tiba memungkinkan untuk uzurnya itu hilang, misalnya karena sakit, dan sakitnya itu bukan sakit yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Misalnya dia tidak dapat melakukan salat Jumat, uzurnya karena sakit perut. Ya. Tapi ada kemungkinan sakit perut itu akan sembuh. Boleh jadi juga tidak sembuh pada saat itu, pada hari itu, pada waktu pelaksanaan salat Jumat, tapi boleh jadi juga ada kemungkinan juga bisa sembuh. Nah, ini yang dimaksud. Memungkinkan uzurnya itu hilang. Fayundabu liman amkana zawalu uzrihi. Ya, qabla fawatil jum'ati kal marid yatawakka'ul, ya, waraqiqu yarul idkah, ya. Intinya di sini katakan disunatkan bagi orang yang memungkinkan hilang uzurnya itu sebelum selesainya pelaksanaan salat Jumat. Apa yang disunatkan bagi mereka? Ta'khiru zuhrihi
mentakhirkan pelaksanaan salat duhurnya. Artinya dia tidak melakukan salat duhur di awal waktu, tapi dia menunggu sampai tidak memungkinkan lagi ia mengikuti pelaksanaan salat Jumat. Kenapa? Karena kalau sakitnya atau uzurnya itu hilang, maka ia boleh langsung bergabung untuk melakukan salat Jumat itu. Jadi dianjurkan. Ya. Sampai kapan? Ilal ya'si minal jum'ati, ay minal ya'si min idrakil jum'ati. Ya. Sampai ya putus atau sampai habis ya kesempatan untuk mendapatkan salat Jumat itu. Nah, sampai kapan itu dikatakan memungkinkan atau tidak lagi memungkinkan? Al-ya'su min idrakil jum'ah. Tidak ada lagi harapan, tidak putus, ya. Tidak ada lagi kesempatan mendapatkan salat Jumat itu. Sampai kapan? Ya. Kalau khutbah sementara hatib masih memungkinkan. Ya. Bahkan pada saat dimulainya salat, di dalam syarahnya ini dijelaskan bahwa wa yahsulul ya'su bi ayyarfa'a imamu zahrahu mirruku'ir rak'ati tsaniyati 'alal asahi. Al-ya'su itu dianggap terjadi, artinya tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatkan salat Jumat itu. Kapan batasnya? Yaitu pada saat imam itu mengangkat ya punggungnya dari ruku pada rakaat yang kedua menurut pendapat yang asah. Jadi kalau masih rakaat pertama masih memungkinkan, artinya belum dianggap al-ya'su min idraki al-jum'ati. Kalau baru rakaat pertama, rakaat kedua saja masih memungkinkan selama imam itu belum mengangkat ya punggungnya dari ruku pada rakaat yang kedua. Itu menurut pendapat yang asah. Kenapa demikian? Karena dalam literatur lain, dalam kitab lain dijelaskan bahwa orang yang masbuk dalam pelaksanaan salat Jumat itu ya batas akhir dianggap dia mendapatkan salat Jumat ketika ia mendapatkan imam masih ruku pada rakaat kedua. Jadi kalau ada orang masbuk salat Jumat, ia masih sempat mendapatkan rukunya imam pada rakaat kedua, maka salat Jumatnya itu masih dianggap dia dapatkan. Sehingga nanti setelah imam taslim, maka dia berdiri menambah 1 rakaat kekurangan salatnya itu. Nah itu juga yang dijadikan terjadinya al-ya'su ya, min idrakil jum'ati. Bagi orang yang sakit tadi ini, ya dianjurkan kan tadi, bagi orang yang memungkinkan uzurnya itu hilang, atau sembuh dari penyakitnya, atau uzur yang menjadikan dia uzur yang lain, contoh tadi ini orang sakit, boleh uzur yang lain kan? Ya. Misalnya, apa yang contoh yang lain? Misalnya dia adalah bertugas sebagai karyawan misalnya, atau pegawai karyawan di mana di satu pabrik itu mesinnya berjalan terus tidak bisa ditinggalkan ya, dia sementara menunggu penggantinya. Ada kemungkinan penggantinya itu datang sebelum
al-ya'su min idrakil jum'ati, maka disitulah tadi disunnatkan mentakhirkan salat duhurnya itu. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Harus ada yang menjaga atau mengganti. Ya, seperti itu di pabrik-pabrik yang 1 kali 24 jam jalan itu, ada bagian-bagian tertentu di situ tidak boleh kosong di situ. Orangnya menjaga terus. Nah, itu kan uzur. Orang seperti itu tidak wajib salat Jumat. Dia cuma wajib salat duhur. Nah, orang seperti ini kalau seandainya memungkinkan dia salat duhur di tempatnya itu pada awal waktu, maka disunnatkan ia mentakhirkan sampai al-ya'su min idrakil jum'ati. Karena kalau memang ada kemungkinan ada penggantinya, tapi kalau dia tidak tahu bahwa tidak mungkin, kenapa? Karena shift saya sampai jam sekian, ya itu lain masalahnya. Nah, maka itu masuk dalam kategori kedua sebentar yang diperbeda pendapatkan ulama. Apakah orang yang tidak wajib salat Jumat kemudian tidak memungkinkan untuk hilang uzurnya itu, ya disunatkan melakukan salat duhur di awal waktu, atau juga ya sampai al-ya'su min idrakil jum'ati. Pendapat pertama mengatakan disunatkan salat pada awal waktu seperti perempuan. Perempuan kan tidak akan hilang uzurnya untuk tidak wajib melakukan salat Jumat, karena perempuan ya sekali perempuan terus, tidak mungkin berubah menjadi laki-laki. Kan begitu. Ya. Nah itu ya, jadi kapan dikatakan al-ya'su min idrakis jum'ati, yaitu pada saat imam itu sudah mengangkat ya atau bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua. Ya sudah berdiri. Ya i'tidal kembali. Nah, itu juga kenapa? Itu yang menjadi ukuran seseorang itu mendapatkan apa? Salat Jumat. Bahkan menurut pendapat yang lain, pendapat yang kedua, wakila bi ayyusallimal imamu alaihi jamaah. Ya. Jadi sampai imam itu salam. Karena memang ada pendapat kedua yang mengatakan makmum yang masbuk pada pelaksanaan salat Jumat, selama ia masih mendapatkan imam itu atau ia masuk sebelum imam salam, ia masuk pada tasyahud akhir, maka itu masih dianggap ya idrakul jum'ati, mendapatkan salat Jumat selama imam belum salam, atau selama imam masih dalam posisi tasyahud akhir. Ya, posisi tasyahud pada rakaat kedua tadi. Nah, itulah yang sehingga dikatakan di sini pendapat kedua, bayu sallimal imamu alaihi jamaah. Ya, ini nanti ada penjelasan khusus yang terkait dengan orang yang mendapatkan salat Jumat dan orang yang tidak mendapatkan salat Jumat, atau orang yang masbut tapi dianggap tidak mendapatkan salat Jumat. Itu ada ketentuan yang berlaku khusus bagi orang seperti itu. Tapi intinya tadi ini bukan orang yang masbuk yang kita bahas, tapi yang kita bahas adalah orang yang tidak wajib melakukan salat Jumat di tempat di mana dilakukan salat Jumat karena adanya uzur, dan uzurnya itu memungkinkan zawal, memungkinkan hilang. Maka disunnatkan ia mentakhirkan salat Jumatnya itu jangan sampai uzurnya hilang sehingga dia masih memungkinkan segera bergabung untuk melakukan salat Jumat. Itu hikmahnya sehingga dikatakan ya wa yundabu ya liman amkana zawalu udrihi ta'khiru zuhrihi ilal ya'si min idrakil jum'ah. Kemudian waligairihi, waligairihi, hinya itu kembali kemana itu? Yaudu ala atau ilaih.
Wali ghairihi kal mar'ati waz-zamini ta'jiluha. Wali ghairihi, dan bagi selainnya. Selainnya siapa? Man siapa itu? Jadi wali ghairihi ay wali ghairi man amkana zawalu uzrihi. Itu takdirnya. Itulah fungsinya isim damir. Ya. Jadi tidak mesti lagi dikatakan wali ghairi man amkana zawalu udrihi. Cukup mengatakan wali ghairihi, selain daripada orang yang tidak memungkinkan, selain daripada orang yang memungkinkan hilangnya uzur atau uzurnya hilang, berarti yang tidak memungkinkannya sembuh ya pada waktu pelaksanaan salat Jumat itu. Siapa itu? Nah itu tadi, kalmar'ati, seperti perempuan. Wanita itu tidak wajib salat Jumat bukan karena sakit, bukan karena alasan yang temporer, maksudnya memungkinkan usurnya itu hilang, tapi dia tidak wajib salat Jumat karena kewanitaannya itu. Tadi saya katakan tidak mungkin bisa berubah alasan pembenaran untuk tidak salat atau keringanan untuk tidak salat Jumat. Demikian juga wazam ini. Contoh kedua adalah orang tua yang sudah usur, yang sudah lemah, yang tidak memungkinkan lagi berangkat melakukan salat Jumat. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan lagi kendaraan, ataukah ada kendaraannya tapi tidak bisa lagi menaiki kendaraan tersebut. Intinya orang yang tidak mampu lagi karena usur, karena sudah lemas, faktor ketuaannya, itu tidak mungkin dia bisa tidak bisa mungkin dia kembali kuat. Artinya tipis kemungkinan ia bisa langsung sehat kembali, karena semakin lama semakin lemah dia. Ya, maka orang seperti itu yang dimaksud, tidak ada kemungkinan uzurnya itu hilang. Uzur yang menjadi sebab ia mendapatkan rukhsah untuk melakukan salat Jumat. Nah, bagaimana kalau demikian? Wali ghairihi kal mar'ati waz-zamini ta'jiluha. Disunatkan ya. Jadi wali ghairihi itu wawunya waw ataf. Dari mana? Wayundabu. Nah, wayundabu li ghairi man amkana zawalu udrihi kal mar'ati waz-zamini ta'jiluha. Ya. Itulah hebatnya bahasa Arab. Sedikit saja ya ringkas betul. Jadi selain daripada yang memungkinkan untuk hilang uzurnya, seperti perempuan dan orang yang tua lemah, ya uzur betul, ta'jiluha, disunatkan apa? Mentakjilkan, kebalikannya takhir, menyegerahkan melakukan salat duhur itu di awal waktu. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan dia bisa melakukan salat, atau tidak ada kemungkinan ia wajib melakukan salat Jumat. Tapi sekali lagi ini hukumnya adalah sunat bagi orang yang memungkinkan uzurnya hilang. Artinya apa? Kalau seandainya dia cepat salat, maka ya sahlah salat duhurnya itu. Sekalipun setelah dia salat duhur dia sembuh atau uzurnya itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dia tidak perlu lagi salat Jumat karena dia sudah melakukan salat duhur. Itulah sehingga dianjurkan, ya disunatkan dia mentahirkan. Tapi orang yang tidak memungkinkan berubah keadaannya, uzurnya itu, maka ia disunatkan melakukan sesegera mungkin. Itu menurut ya pendapat yang pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua. Ya.
Kenapa menurut pendapat pertama ini dikatakan dalam syaratnya ini ay azhura muhafazatan ala fadidati awwalil waqti. Ya, jadi dianjurkan, disunatkan melakukan menyegerakan salat duhur itu. Jadi hak itu kembali kepada salat duhur, ya, muhafazatan ala fadilati awwalil waqti. Ya, dengan alasan ya menjaga ya kemuliaan awal waktu itu. Nah, ini dikatakan dalam kitab Ar-Raudhah dan Al-Majmu', ya, ada ikhtiarul kharrasiniyina wa huwa al-asah. Ini yang dipilih oleh ulama-ulama Kharrasini, dan itu pendapat yang asah. Wa qala al-Araqiyuna, dan ulama-ulama Irak berpendapat hadza kal awwali. Ini sama ketentuannya dengan kondisi yang pertama tadi, yaitu yang memungkinkan uzurnya hilang. Maksudnya tetap disunahkan untuk mentahhirkan sampai al-ya'su min idrakil jum'ati. Itu kalau menurut ulama-ulama Irak. Ya. Wa yustahabbu lahu ta'khir uzuri hatta tafutal jum'atu. Ya, li'annahu qad yansudulaha wa li'annaha salatul kamilina wastuhibba taqdimuha. Nah, itulah biasa ada yang bertanya bagaimana itu perempuan. Ya, bagaimana perempuan atau wanita kapan sebaiknya dia salat duhur. Sering itu muncul pertanyaan. Apakah dia salat duhur setelah masuk waktu atau dia menunggu sampai selesainya pelaksanaan salat Jumat itu? Ya. Kalau menurut pendapat yang asah, bagi orang yang tidak memungkinkan hilang uzurnya, termasuk wanita atau perempuan tadi, itu maka disunnatkan menyegerakan salat duhurnya itu dengan pertimbangan ya tetap menjaga kemuliaan awal waktu. Itu bagi yang tidak memungkinkan uzurnya hilang. Nah, termasuklah tadi itu wanita. Tapi menurut ulama-ulama Irak, ya dianjurkan atau justru sebaliknya disunatkan ia menunggu sampai al-ya'su min idrakil jum'ati. Pendapat yang sah tadi itu yang pendapat yang pertama. Ya. Terserah yang bersangkutan mau pilih yang mana. Tapi kalau alasannya mengatakan saya pilih yang kedua supaya bisa lambat-lambat salat, itu berarti sudah lain niatnya. Ya, niatnya memang untuk melambatkan salatnya, melambat mentahhirkan melakukan salat, itu sudah tidak sesuai. Ya. Tapi kalau memang mengatakan ya saya ikut sama pendapat itu karena itu tadi salat Jumat adalah syiar, ya banyak pertimbangan, ya silakan. Tapi sekali lagi pendapat yang asah bagi yang tidak memungkinkan uzurnya hilang adalah disunatkan melakukan sesegera mungkin, artinya ketika waktu salat duhur itu masuk. Lagi berapa menit? 2 menit? Baik. Terbatas sekali waktu ya. Walisihatiha, kita tambah sedikit. Walisihatiha ma'asar tigairiha surutun. Untuk sahnya salat Jumat itu ma'asar tigairiha surutun. Ya. Apa maksudnya itu ma'asar tigairiha? Bagaimana membahasakan ini? Untuk sahnya salat Jumat itu di samping
harus terpenuhi syarat-syarat seperti syarat salat selain salat Jumat. Ya. Di sini dikatakan dalam sarannya, ya, walisihatiha ay al-jum'ati ma'asarti gairiha min sa'iris salawati. Syarat sahnya salat Jumat itu di samping terpenuhinya syarat-syarat sahnya salat yang lain, salat-salat semua salat yang lain atau salat-salat yang lain, syurutun, ada beberapa syarat yang menjadi syarat tambahan. Ada 5 syarat yang harus terpenuhi pada untuk sahnya salat Jumat itu, di samping syarat sahnya salat yang biasa atau selain daripada salat Jumat, seperti misalnya salat 5 waktu. Artinya semua syarat sahnya salat yang ada pada salat 5 waktu itu juga harus terpenuhi pada salat Jumat, ditambah 5 syarat lagi. Ahaduha, yang pertama atau salah satunya dari 5 syarat itu adalah waktu zuhri. Fala tuqda juma'atan. Syarat pertama adalah dilakukan pada waktu zuhur. Sehingga tidak boleh tidak boleh dikada salat Jumat itu. Fala tuqda juma'atan. Harus dilakukan pada waktu duhur. Ya, tidak boleh misalnya karena orang musafir, musafir itu kan sekalipun tidak wajib salat Jumat, tapi kalau dia salat Jumat, sah salat Jumatnya kalau memenuhi syarat sahnya salat Jumat di tempat pelaksanaan salat Jumat itu. Itu saya kira kita bahas dulu, sudah bahas. Nah, seandainya dia mentakhirkan jamak takhir, maka tidak boleh dia salat Jumat. Kenapa? Karena itu tadi. Sekalipun mentahirkan salat duhur itu tidak mengkada, tapi sama statusnya dengan salat ya kasar atau salat safar. Intinya salat Jumat itu tidak boleh dikada. Jadi kalau kita ketinggalan salat Jumat, ya sudah lewat itu. Apa yang dikada kalau tidak sempat salat Jumat? Salat duhurnya. Kalau memang tidak salat duhur pada waktu itu. Misalnya dia tidur sebelum masuk waktu Jumat, tidak pernah terbangun, tidak pernah sadar. Nanti dia bangun waktu asar. Apa nih? Salat duhur Jumat lewat, salat duhur lewat. Bagaimana orang seperti ini? Ya salat duhur dikada. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau memang sebelum tidur, saya tidak mau pergi salat Jumat. Ngantuk sekali, Kak, tidurkan saja. Akhirnya asar baru bangun, wah itu bukan ya lain masalahnya kalau seperti itu. Jadi intinya syarat pertama ya salat Jumat itu harus dilakukan pada waktu duhur. Tidak boleh dilakukan sebelumnya dan sesudah salat duhur. Ya terakhir ini kemarin Jumat yang lalu saya khutbah di salah satu masjid. Ya, masjid perusahaan. Sekalipun banyak juga masyarakat yang salat di situ dan orang yang lewat musafir juga ikut salat Jumat. Ini yang terjadi. Saya kira jam saya yang salah. Jadwal waktu saya yang salah. Saya sampai di masjid belum masuk sudah diazan. Padahal di jam saya lagi sekitar 9 sampai 10 menit. Jumat yang lalu itu kalau waktu duhur itu masuk jam 12 lewat 17 menit. Ada yang 18 menit. Dia azan ya jam 12 lewat 9 menit waktu itu.
apa 7 menit. Yang jelas masih ada sekitar 10 menit. Saya masuk, saya kira beda dengan jadwal yang ada di masjid itu. Saya lihat, ternyata kurang lebih sama nih, hanya selisih 1 menit. Sudah azan. Saya sampaikan itu petugasnya di situ. Saya bilang ini belum masuk waktu isya, waktu duhur ini belum masuk waktu salat Jumat. Ini lagi 10 menit sudah di azan. Dia balik bertanya, Ustaz, samakah waktunya salat Jumat dengan salat duhur? Baik. Ini petugas masjid ini. Jenggot-jenggot lagi. Sama katanya. Iya sama. Ini 10 menit. Saya bilang bahaya ini. Oke lah, mungkin salat Jumat kita tidak laksanakan di sini karena mungkin masih ada proses salat sunnah. Tapi salat sunnah apa yang kita lakukan? Nah, belum masuk waktunya. Tapi yang paling parah saya bilang itu orang yang tidak salat Jumat. Orang yang ada di rumahnya dengar azan, utamanya wanita, karena dia takjilu melakukan salat Jumat dengan salat duhur di awal waktu dengan alasan menjaga apabila kemuliaan awal waktu. Begitu kita sudah azan dia salat duhur belum masuk waktunya. Bagaimana dosanya? Terpaksa saya tak kasih tahu, sahabat. Saya nanti dapat pertanyaan dari kemudian. Saya berharap mudah-mudahan dia tidak tersinggung tapi tidak marah. Tapi saya tidak tahu apakah tersinggung sekaligus marah karena sepertinya agak menjauh sedikit. Tidak biasanya begitu kalau sudah salat Jumat. Saya bilang, itu urusan kami. Itu lebih baik kau marah sama saya daripada Allah marah sama saya. Yang penting niat saya baik kan. Sekalipun dia bilang begitu, sama Ustaz. Saya bilang sama. Saya tidak mengatakan ada pendapat. Karena bahaya kalau ada pendapat. Kedua disampaikan, nanti menjadi-jadi lagi. Alasannya sederhana, apa? Di sini katanya Ustaz karyawan, jam 1 harus masuk. Saya bilang, tidak boleh begitu. Tidak boleh karena gara-gara karyawan masuk jam 1, harus dipercepat kalau Jumatnya, tidak boleh. Kalau memang karyawan dipecat kalau tidak masuk jam 1, tidak usah salat Jumat. Salat duhur saja. Kan begitu. Daripada merusak yang lain. Ataukah seharusnya itu manajernya di situ atau penentu kebijakannya rubah, kasih ketentuan kalau hari Jumat misalnya 15 menit sebelum Jumat baru istirahat. Karena itu waktu duhur kan ada kalanya sebelum jam 12, ada kalanya setengah 1 nanti. Coba Anda bayangkan kalau setengah 1 waktu salat duhur, dipastikan dia terlambat lagi masuk salat Jumat di tempat kerjanya. Jadi kalau itu mau dituruti, berapa menit? Itu ya. Kecuali kalau mau memakai pendapat kedua. Tapi ini saya tidak katakan ikuti ini dan ceramahkan ini. Ada pendapat kedua mengatakan waktu salat duhur itu. Tapi ini tidak masyhur. Kapan? Mulai pada waktu masuknya waktu salat duha. Kalau itu mau pakai boleh. Tapi tambah kacau itu kalau ada orang salat Jumat jam 8 pagi, nah kira nanti orang salat Idul Adha atau Idul Fitri. Padahal bukan waktunya. Artinya sengaja saya tidak sampaikan seperti itu karena ini yang umum supaya tidak muncul perbedaan yang lebih parah lagi. Ya, intinya ya itu tadi bahwa di sini dikatakan waktu pelaksanaan salat duhur Jumat itu syarat pertama dari tambahan itu adalah dilakukan pada waktu salat duhur. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana wa nur hidayatan wa syamsi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.